kalau benar-benar Pak Yosep tidak terlibat, apakah ada tersangka yang lain? Dalam gambaran ceritanya Pak Yosep, jangan bahas ini, jangan bahas itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Di sini banyak sekali komentar teman-teman yang luar biasa, yaitu tentang masalah di hari besok adanya sidang pra-peradilan pada tanggal 11 Desember 2023. Ramai sekali kasus Subang semakin memanas antara tim kuasa hukum dari Yosep. Menurut Pak Rohman Hidayat, keterangan Ramdhanu ini adalah keterangan bohong dan juga mengarang seperti itu. Dan tidak terima dari tim kuasa hukum Rohman Hidayat ini, yaitu semua kliennya dituduh oleh Ramdhanu sebagai tersangka dan terlibat dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Baik teman-teman, menyimak keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, akan menghadiri sidang di pra-peradilan tersebut. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap Ditreskrimum Polda Jabar terkait penetapan status tersangka, yaitu terhadap Mimin, Arigi, dan juga Abi dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini bakal digelar di Pengadilan Negeri Bandung, teman-teman, yaitu pada Senin atau besok tanggal 11 Desember 2023. Kuasa hukum Mimin, Arigi, dan Abi telah menyiapkan bukti-bukti terkait alibi semua kliennya. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi sampai saat ini ternyata dari klien Pak Rohman Hidayat, Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi masih menolak, mengelak atas apa yang dijelaskan, yang dituduhkan oleh tersangka Ramdhanu. Akan tetapi pihak kepolisian tidak mengandalkan hanya keterangan pengakuan Ramdhanu saja, tapi pihak kepolisian sudah mempunyai bukti-bukti kuat dalam menetapkan keempat tersangka ini, Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali komentar publik pro dan kontra. Itu wajar sekali yang aku simak di berbagai keterangan komentar teman-teman ya. Ada yang percaya 100% dengan keterangan Ramdhanu, ada juga yang belum percaya 100% dengan keterangan Ramdhanu. Dan ada sebuah analisa, tidak mungkin, katanya seperti itu, melihat dari gestur dan juga mungkin kelungguhan atau keluguan dari Arigi dan juga Abi, Ibu Mimin katanya seperti itu ya, tidak mungkin mereka terlibat dalam kasus pembunuhan di Subang ini kecuali Pak Yosep, seperti itu. Banyak komentar ya. Ya, adalah segelintir komentar yang aku baca di berbagai kolom komentar media yang lain ya. Karena aku pun sering menyimak dari media-media yang lain dan juga teman-teman YouTuber yang membahas kasus Subang ini, aku teliti komentar teman-teman. Karena di situ banyak sekali komentar yang sangat menarik dan luar biasa, bahkan analisa yang sangat mendalam sekali. Kita sama-sama dalam mengikuti pembahasan kasus ini teman-teman sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, pada Senin 4 Desember 2023, menurut keterangan Pak Rohman Hidayat, pemohon menunggu cukup lama sekali, yaitu kedatangan perwakilan dari pihak kepolisian Polda Jabar hingga pukul 14 atau pukul 2 siang. Namun perwakilan Polda Jabar tidak hadir dan tidak ada konfirmasi kepada pengadilan terkait ketidakhadiran tersebut, teman-teman, yaitu agenda pertama, biasa pembacaan permohonan, seperti itu. Ya, kita lihat saja besok teman-teman di tanggal 11 Desember 2023, sidang pra-peradilan apakah akan dikabulkan atau tidak, seperti itu. Karena publik sangat menilai sekali kasus ini ingin cepat selesai. Kalau misalkan sidang ini yaitu ditolak, maka otomatis mereka berempat akan ditahan, teman-teman. Oke, Rohman Hidayat menuturkan untuk menghadapi sidang, yaitu Mimin, Arigi, dan juga Abi sebagai kliennya tersebut, mereka ini telah menyiapkan bukti terkait alibi. Gugatan pra-peradilan ini diajukan sebab mereka memiliki alibi bahwa mereka ini tidak ada di tempat kejadian perkara atau di lokasi itu pada waktu malam pembunuhan Amalia dan juga Ibu Tuti
di tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Nah, mereka punya alibi tidak ada di situ, teman-teman. Tapi menurut keterangan tersangka Ramdhanu, ini bukan saksi, tapi tersangka, mereka itu ada di tempat kejadian perkara ya, dan membopong Ibu Tuti serta mengambilkan stik golep dan ikut eksekusi Amelia dan juga Ibu Tuti menurut keterangan tersangka Ramdhanu. Begitu juga Yosep Hidayah. Nah, Pak Yosep juga di sini bakal mengajukan gugatan pra-peradilan. Berarti semuanya ya mengajukan pra-peradilan. Dari klien Pak Yosep ini mengajukan pra-peradilan, yaitu atas penetapan Pak Yosep ini sebagai tersangka. Sebab Pak Yosep menegaskan tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap istri dan anaknya tersebut. Nah, sudah beredar rekaman-rekaman kan? Teman-teman nanti simak lagi di YouTube-nya Harry, ada rekaman percakapanku. Itu adalah sebuah gambaran. Apakah misalkan kalau benar-benar Pak Yosep tidak terlibat, apakah ada tersangka yang lain? Dalam gambaran ceritanya Pak Yosep, jangan bahas ini, jangan bahas itu. Bahkan ada sebuah rekaman dia yang mengacak-ngacak TKP si A, si B disebutkannya. Tapi itu masih feeling, teman-teman. Kalau masih feeling, kita pun mungkin tidak yakin ya dengan keterangannya. Kita lihat saja, karena apa? Keterangan Ramdhanu ini bukan keterangan saksi, tapi keterangan tersangka. Otomatis Ramdhanu itu ada di TKP dan menyebutkan yang lainnya yang ada juga di tempat kejadian perkara. Yosep menegaskan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan istri dan anaknya tersebut. Yosep yaitu waktu kemarin kenapa ikut rekonstruksi kalau misalkan tidak terlibat. Nah, ada sebuah alasannya dari Pak Rohman ketika aku menyimak di pemberitaan bahwa Pak Yosep hanya ingin mengetahui atas apa yang dilakukan Ramdhanu tersebut. Padahal menurut Ahid Sahroni di dalam undang-undang sudah dijelaskan. Kenapa tidak ditolak saja? Karena sudah ada di dalam undang-undangnya. Kalau tidak benar-benar melakukan, ngapain ikut rekonstruksi, teman-teman? Berarti secara tidak langsung, ya, ada sebuah keterlibatan dalam kasus ini, seperti itu. Oke, teman-teman. Di sini ada pernyataan dari Pak Rohman Hidayat terkait rencana Yosep mengajukan gugatan pra-peradilan. Rohman Hidayat mengatakan masih menunggu dan segera diajukan. Rohman Hidayat menegaskan Yosep memiliki alibi kuat. Pada hari Selasa 17 Agustus 2021 di malam hari hingga pada hari Rabunya tanggal 18 Agustus 2021, berarti dari 17 di malam kejadian, Yosep bersama Mimin dan Abi, sedangkan Arigi di tempat kerja dan juga menginap, yaitu terdapat juga 2 orang saksi untuk menguatkan Arigi bahwa Arigi itu kuat menginap di konter tersebut. Oke, nanti kita lihat saja kebenarannya di pengadilan. Siapa sih sebenarnya sang eksekutor atau orang yang bersalah dan juga yang tidak. Baik, sementara itu menurut keterangan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menanggapi hal masalah pra-peradilan dari para tersangka yang sudah ditetapkan di dalam kasus Subang ini, menanggapinya santai. Rencana tim kuasa hukum Yosep Hidayah mengajukan gugatan pra-peradilan, yaitu Polda Jabar siap menanggapi gugatan para tersangka itu, teman-teman. Jadi Polda Jabar sudah siap meskipun rintangan dan tantangan dari para tersangka yang akan mengajukan pra-peradilan dalam kasus Subang ini. Ditanya tentang 4 tersangka, Yosep Hidayah, Mimin, Arigi, dan juga Abi masih membantah, mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Kombes Pol Surawan mengatakan tidak masalah seperti itu. Meskipun mereka mengelak, akan tetapi kami sudah memegang 2 alat bukti kuat, yaitu penyidik di Reskrimum Polda Jabar telah mempersiapkan semuanya, teman-teman. Nah, jadi tidak masalah bagi pihak kepolisian Polda Jabar meskipun sekarang para tersangka ini mengajukan pra-peradilan. Oke, semoga pihak kepolisian diberikan kemudahan dalam memberantas kejahatan dalam kasus Subang ini, teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semangat terus dan bye-bye.